saya akan menyampaikan beberapa hal apa yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir ini oleh Dewan Pers, ya, yaitu dengan memformulasikan standar perlindungan profesi wartawan. Ini di bawah komisi pendataan, ya. Ini sudah disusun. Jadi inilah salah satu cara instrumen untuk mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan doxing. Ini ada spesifik mengenai doxing, mengenai perlindungan profesi wartawan. Selama ini kita punya Satgas anti kekerasan, ya. Ini adalah Satgas itu yang responsif, ya. Seperti terjadi beberapa wilayah Indonesia, langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi dan melakukan advokasi. Nah, kita sekarang sudah ada rumusan yang secara garis besar sudah mulai memasuki tahap akhir, ya, sudah disetujui oleh pleno, namun formulasinya barangkali perlu disempurnakan. Yang pertama, instrumen perlindungan yang dilakukan Dewan Pers tentu adalah Undang-Undang Pers, ya. Jadi kalau kita lihat perlindungan terhadap wartawan, pertama adalah mengacu kepada perlindungan persnya sendiri sebagai sebuah entitas, ya. Di dalam Undang-Undang Pers pasal 1 ayat 8 misalnya, ini di Indonesia tidak boleh lagi terjadi penyensoran, ya, atau adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi. Itu siapa saja yang melakukan, apakah negara, individu, atau kelompok. Ini tidak boleh lagi ada kelompok-kelompok pihak-pihak yang melakukan penyensoran. Di sini sudah ada definisi, sudah jelas. Jadi barang apa yang mengancam pihak manapun, ya. Oleh karena itu, ini adalah salah satu statement yang jelas bahwa termasuk doxing itu tidak boleh ada lagi penyensoran, dan tidak boleh lagi ada pemberedelan, pelarangan penyiaran. Kalau dulu zaman Orde Baru sudah biasa, ya, orang dibredel siupnya mati langsung, ya, atau dilarang disiarkan. Dulu pernah ada televisi itu blackout, ya. Jadi gara-gara dilarang kemudian dia cuman ada layar hitam saja, ya. Dan juga ada majalah juga gitu, ya, karena dilarang kemudian hitam karena disensor. Nah, ini jadi instrumen ini adalah instrumen yang Mbak Santi, instrumen garis besarnya, ya. Jadi undang-undang itu kalau lebih detail sudah ada instrumen perlindungan itu, ya. Kemudian juga di sini instrumen yang sangat jelas di dalam undang-undang bahwa kemerdekaan pers ini sebagai hak asasi warga negara, termasuk ini jurnalis yang dalam pekerjaannya itu pasal 4 ayat 2 ini sebetulnya bunyinya adalah perlindungan terhadap wartawan. Jadi wartawan itu melakukan pekerjaannya dilindungi oleh undang-undang, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang jelas, ya, sudah tidak boleh lagi ada larangan, tidak boleh lagi ancaman. Nah, pasal 8 Undang-Undang Pers juga menyatakan wartawan dalam melakukan tugasnya, ya, baik itu mengumpulkan data melalui wawancara, investigasi, ya, melalui audio, video, atau kemudian mengolah data dan mempublikasikannya, ya, profesi wartawan itu mendapatkan perlindungan hukum, termasuk di ranah digital. Nah, ini yang sudah jelas sekali, instrumen ini sudah ada, ya. Instrumen perlindungan ini, ya, itu sudah ada yang preventifnya itu. Tetapi tadi kan sudah ada fenomena-fenomena 2017 sudah mulai rekam, 2020. Nah, inilah kemudian Dewan Pers bersama konstituen memformulasikan secara lebih detail bagaimana perlindungan itu dilakukan. Ya, kalau di dalam undang-undang kan generik, ya, perlindungan. Nah, sekarang sudah tahap finalisasi, mudah-mudahan segera ini dijadikan peraturan Dewan Pers, ya. Itu adalah ada sekarang itu kita setelah membuat standar perlindungan profesi wartawan, ya. Beberapa pasal ini saya ambil saja, ya. Tetapi secara lengkapnya nanti kalau sudah menjadi SK mungkin kita akan sosialisasikan juga, ya, bahwa Dewan Pers sudah melakukan instrumen khusus dalam mencegah kejahatan yang disebut doxing terhadap wartawan, ya. Nah, tadi kan doxing itu bisa dilakukan bukan hanya pada wartawan, ya, Mas Damar, tapi yang paling banyak di Indonesia ini terhadap wartawan, ya. Pertama, ini mungkin juga nanti silakan ada masukan-masukan formulasinya. Standar perlindungan profesi wartawan yang dibuat nanti akan dalam bentuk surat keputusan, ya, peraturan Dewan Pers. Itu yang disebut perlindungan itu menyangkut soal keamanan, keselamatan kerja bagi wartawan, ya. Keamanan itu adalah kondisi situasi bebas dari ancaman, dari bahaya dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Jadi wartawan ini kan juga warga negara. Kalau dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tentu misalnya berkendaraan, ya,
melakukan kegiatan olahraga itu kan bukan dalam arti profesi wartawan, perlindungannya lain. Tapi ketika dia melakukan tugas jurnalistik itu sudah kami di Dewan Pers sudah akan spesifik melakukan perlindungan secara fisik maupun mental tadi ya, karena ini doxing ini kan kesehatan mental larinya ya. Kemudian kita juga mendefinisikan keselamatan kerja terpenuhnya terjaminnya keamanan ya bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sekali lagi Dewan Pers melakukan sejumlah langkah kebijakan khusus ketika tugas jurnalistik dilaksanakan. Ya. Jadi kalau misalnya lagi di luar itu ada undang-undang lain atau hukum lain yang melindunginya. Jadi tidak bisa seorang wartawan itu kemudian melakukan pengerusakan misalnya atau melakukan statement ya yang kemudian menimbulkan kegaduhan kemudian mengatakan saya wartawan. Nah ini beda ya. Nanti kita diskusikan ya ranahnya itu beda ya. Nah sekarang kan terkait dengan ancaman terhadap wartawannya sendiri kita sudah memformulasikan. Jadi dalam hal-hal yang terkait ancaman terhadap wartawan, ini perlindungan itu tidak hanya dilakukan oleh negara, ya, tidak dilakukan oleh masyarakat pers, konstituen pers, tetapi kita akan mencoba bekerja sama dengan perusahaan pers, bahwa pada akhirnya perlindungan langsung terhadap wartawan ketika peristiwa-peristiwa terjadi, ya, dan juga mengantisipasi peristiwa terjadi, itu kita bekerja sama dan meminta kepada perusahaan pers di mana wartawan itu bekerja, ya karena tidak ada wartawan sebetulnya yang tidak menginduk kepada perusahaan pers, ya baik itu sebagai mungkin juga sebagai karyawannya di situ atau sebagai kontrak, ya atau juga mungkin saja sebagai koresponden atau sebagai di sini kan ada stringer misalnya ya, itu tetap ada aturan-aturan yang menginduk kepada perusahaan pers. Oleh karena itu di sini disebutkan dalam menjalankan tugas jurnalistik wartawan berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Nah ini kan baik kekerasan fisik maupun serangan terhadap fisik, penganiayaan, penculikan, penyanderaan dan pembunuhan, maupun yang tadi disebutkan ya non fisik ya soft threat bukan hard threat gitu ya, baik itu verbal maupun intimidasi. Termasuk di sini kita sudah mulai memformulasikan perlindungan terhadap yang disebut dengan doxing ya. Nah tadi drop documents tadi ya. Jadi dibuka identitas wartawan itu dengan harapan yang tadi disebutkan adalah delegitimasi ya. Saya kira bukan hanya delegitimasi terhadap kepercayaan terhadap wartawan dan medianya, tapi juga mungkin merupakan perundungan atau harassment juga terhadap dia sebagai wartawan ya. Karena kemudian tadi sampai ada kasus GoFood ya, diretas ya pesanan banyak. Nah ini juga sudah melakukan kejahatan ya, sudah terjadi di Indonesia. Ini sudah meluas ya, pribadinya bukan hanya didelegitimasi tapi juga tadi diserang ya, kemudian dijadikan bullying ya, dengan membuka situs identitas pribadi, alamat rumah dan seterusnya. Ini yang dimana ini harus kita cegah dengan sejumlah instrumen yang sudah dilakukan oleh Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers. Di sini dalam formulasi perlindungan ini kita akan bekerja sama dengan perusahaan pers bahwa pada akhirnya ketika wartawan itu melakukan tugas-tugas jurnalistik ya ketika ada ancaman pengambilan, perampasan, apalagi penyitaan, perusakan peralatan kerja dan juga menghalangi ya dan menggagalkan tugas wartawan, inilah ancaman-ancaman yang berada di lapangan ya. Dan itu ya dalam bagian akhir daripada pedoman ini perusahaan perslah yang harus ikut juga bersama-sama dengan konstituen Dewan Pers dan pers sendiri untuk melindungi sang wartawan yang bersangkutan. Jadi tidak ada nanti ya dalam standar perlindungan ini juga diberikan beberapa pedoman dan beberapa arahan. Mudah-mudahan ini setelah sosialisasi perusahaan-perusahaan pers bisa memahami agar dia juga ikut bertanggung jawab melindungi. Inilah Mbak Santi yang dilakukan solusi dari Dewan Pers untuk menghadapi doxing. Ini sudah jelas termasuk di sini yang peretasan, perusakan ya menggunakan sarana digital. Jadi memang kalau kita lihat tren ya
bagaimana ranah digital ini sangat penting ya, tidak hanya dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik, melaporkan, tapi juga diseminasi dan produksi jurnalistik. Bahkan sekarang Dewan Pers juga sudah melakukan mengusulkan kepada pemerintah publish right ya, ini karena memang digital ini semuanya sudah mencakup semua pekerja-kerja jurnalistik ya, yang penting yang juga dialami oleh jurnalis dan media sendiri. Nah, disinilah di dalam pedoman ini Dewan Pers bersama konstituen pers menyatakan bahwa perusahaan pers ya bertanggung jawab juga dalam melakukan dalam melindungi wartawannya ya ketika melakukan tugas jurnalistik, termasuk tadi dalam menghadapi doxing ya. Perlindungan itu dilakukan preventif ya sebelumnya ketika proses itu terjadi, dan juga setelah melaksanakan tugas jurnalistik. Seperti tadi dikatakan dalam laporan Mas Damar dan risetnya Andri, itu kan traumatik itu kan tidak bisa diobati hanya dengan memberikan santunan pangan ya. Tapi juga ada terapi-terapi sendiri yang ini hendaknya perusahaan-perusahaan pers itu juga sudah siap menghadapi era digital, termasuk ancaman terhadap keselamatan para wartawan di dalamnya ya. Nah, perusahaan pers memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugas. Nah, perlindungan ini seperti dikatakan tadi, ya selama dan setelah tugas juga dilakukan jurnalistik. Perusahaan memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada wartawan yang mengalami tindak kekerasan dan atau ancaman sehubungan dengan tugas jurnalistik yang dilakukan termasuk doxing. Jadi memang kami berharap di Dewan Pers pedoman atau standar perlindungan wartawan ini bisa kemudian setelah kemudian dijadikan peraturan itu diaplikasikan dan perusahaan ikut bertanggung jawab. Karena kadang-kadang dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi kadang-kadang belum ada pedoman baku ya. Ya perusahaan persnya juga menjadi sesuatu yang kebingungan sendiri atau belum ada langkah-langkah yang yang preventif, yang aktif, tapi juga seolah-olah hanya mengandalkan kepada Dewan Pers atau perlindungan polisi dan lain-lain. Ini perusahaan pers diharapkan ikut juga di dalam menghadapi doxing ini, terlibat di dalam advokasi perlindungan ya, bahkan di dalam pedoman itu kalau bisa disediakan safe house ya, keselamatannya dijamin. Karena kalau alamatnya sudah dicantumkan, itu kan ada follow up-nya itu kan ya. Kita ingat ketika Pilpres kemarin ada beberapa kelompok yang kemudian membuka alamat kemudian mendatangi orang itu ya, mendatangi para pejabat ya, mendatangi orang-orang yang menjadi sasaran. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, ketika era post-truth itu sudah menjadi bagian dari kehidupan digital, orang hanya meyakini dan mempercayai apa yang harus dan akan diyakininya ya. Dia tidak melihat lagi objektivitas, tidak melihat fakta, tapi dia hanya sekedar melahap informasi itu kemudian dia melakukan aksi dan tindakan. Disinilah perusahaan pers perlu juga ikut sama-sama untuk melindungi para wartawannya. Dalam kondisi terhadap bahaya dan ancaman terhadap wartawan, perusahaan memberi perlindungan berupa pengawalan, penyediaan rumah aman, baik di lokasi tempat tinggal wartawan maupun tempat lain. Jadi ini standar perlindungan ini sudah termasuk untuk hal-hal yang terkait dengan doxing, ya, karena tempat tinggal sudah diungkapkan, misalnya di jagat digital, maka tentu saja harus ada langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan pers, ya, diambil oleh komunitas pers dan juga oleh Dewan Pers dan negara untuk melindungi jurnalis ini. Perusahaan penyediaan perawatan, ini pendampingan psikologis, kami sudah beberapa kali dibahas ya, di FGD-kan. Mudah-mudahan ini juga menjadi peraturan Dewan Pers segera ya. Nah, jadi di sini ada ketika trauma ya, baik itu konflik, peperangan atau bencana alam atau doxing, itu kita sudah menyarankan dan memberikan panduan bagaimana perlindungan terhadap pers. Saya kira kesimpulannya instrumen-instrumen Dewan Pers ya dan komunitas pers sudah mengantisipasi doxing ini. Dalam 2 tahun terakhir ini kita membahas dan menggodok, sehingga diharapkan dalam waktu dekat ini sudah menjadi SK-nya sudah keluar, sehingga dengan demikian ada langkah-langkah preventif ya, antisipatif yang kemudian Dewan Pers bersama dengan komunitas pers bisa melindungi teman-teman yang bekerja di lapangan. Dan instrumen-instrumen pengaduan juga berlangsung ya. Jadi rekan-rekan semua yang mengalami hal tersebut, tentu saja kita sudah mempunyai satgas, kita juga sudah mempunyai hotline ya. Silakan hal-hal tersebut
kalau ada sesuatu segera disampaikan kepada Dewan Pers.